warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umur dunya waddin wa ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Yang terhormat Ibu Kepala Sekolah yang saya hormati dan teman-teman guru beserta staf yang saya hormati. Hari ini saya akan menyampaikan materi dalam workshop literasi dan numerasi. Nah, pada platform Merdeka Belajar saat itu literasi dan numerasi sangatlah penting ya, khususnya di Kota Cimahi. Kenapa? Karena alhamdulillah untuk literasi di Kota Cimahi itu, untuk literasi, nah Kota Cimahi itu berada di posisi nomor 1. Nah, kita berada di atas Kota Bandung sebetulnya untuk literasi. Nah, hal itu terbukti dari hasil AMDK tahun kemarin. Nah, mohon maaf saya tidak bisa memperlihatkan hasilnya untuk hasil literasi tahun kemarin. Nah, AMDK itu mulai diterapkan pada tahun kemarin ya. Nah, AMDK itu adalah pemantapan yang setiap siswa sebetulnya harus itu memahami literasi itu sendiri. Nah, AMDK itu seharusnya tidak dilakukan atau tidak dilaksanakan secara spesial seperti yang kita telah lakukan sebelumnya ya. Nah, harusnya itu AMDK sudah si anak harusnya sudah siap gitu dalam pelaksanaannya. Tapi kan aktualnya karena ini baru ya di dalam pembelajaran kali ini, makanya AMDK saat kemarin kita melakukan pemantapan. Tapi kemarin dari Bapak Kadis menginginkan kalau AMDK itu kita nggak usah repot-repot gitu memberikan pelatihan khusus kepada anak-anak tertentu gitu ya, karena seharusnya kelas 5 itu dalam hal literasi atau numerasi itu udah harus paham gitu ya. Nah, tapi kan karena ini baru, jadi kita yang harus punya 1-2 ya gitu. Terus AMDK itu adalah program yang berbasis data ya, sekolah harus memiliki program berbasis data. Nah, itu supaya apa? Supaya kita mengetahui kualitas anak itu saat proses belajar mengajar apakah memahami ataukah tidak. Nah, itu ya. Nah, terus asesmen nasional itu terdiri dari beberapa aspek. Nah, aspeknya itu ada kompetensi minimum. Nah, kompetensi minimum itu dibagi menjadi 2, ada literasi dan numerasi. Adapun AKM siswa dan survei karakter serta survei lingkungan. Nah, poin-poin ini semua berada di soal-soal AMDK yang kemarin sudah dilaksanakan oleh Ananda ya semuanya peserta didik. Nah, terus kemarin Pak Kadis juga menginformasikan peserta AMDK jika nilainya kurang dari 85% itu dinyatakan 0 nilainya. Nah, jujur saja kemarin waktu pengalaman saya jadi pengawas di Darul Surur, kemarin ada bapak dari guru dari Darul Surur itu bilang, Bu, ini ternyata penilaiannya itu secara tidak objektif gitu. Jadi masa ada siswa yang sampai nilainya 0 gitu ya. Nah, ternyata penyampaiannya itu tidak seluruhnya tahu semua sekolah bahwasanya kalau misalkan nilai AMDK kurang dari 85% itu nilainya dianggap 0. Nah, itu ternyata banyak guru-guru kita yang belum tahu. Nah, itu pun saat ini saya sedikit menyampaikan ya supaya tidak ada miskomunikasi. Nah, di sini siswa diajak berbicara sebelum masuk ke materi. Siswa itu harus bisa mengemukakan
ya saat pembelajaran. Jadi tidak hanya materi yang dihafalkan, tapi si siswa juga harus bisa belajar berbicara dan memahami gitu ya. Nah itu. Terus, untuk saat ini saya akan menyampaikan secara detail ya mengenai literasi. Nah, literasi adalah pengembangan pembelajaran berorientasi literasi di sekolah dasar. Kenapa sih kita harus menanamkan literasi kepada anak? Nah, sebetulnya literasi ini itu bukan hanya tanggung jawab, punten-punten ya maaf, bukan hanya tanggung jawab guru kelas 5 gitu ya. Nah, mungkin karena ini baru masuk ke sekolah lah ya tentang literasi dan numerasi ini, makanya mungkin kemarin yang dibebankan baru di kelas 5. Tapi untuk nextnya itu diupayakan semua guru baik itu dari kelas 1 ataupun kelas 6 nanti bisa secara berkelanjutan gitu supaya si anak bisa memahami konsep literasi dan numerasi ini gitu, supaya jadi pas nanti penilaian AMDK anak kelas 5 sudah matang gitu. Jadi prosesnya itu memang perlu waktu gitu ya, tidak saat pelaksanaannya saja. Nah gitu, jadi pas pelaksanaannya itu anak-anak sudah mulai paham gitu. Jadi baiknya kita sebagai guru di sini saling gitu untuk menerapkan mulai dari dini, menerapkan literasi dan numerasi bersama-sama. Nah itu. Terus nah, di sini ada pemahaman konsep literasi. Nah, pemahaman konsep literasi ini terbagi menjadi 2 bagian, yaitu bukan sebutan membaca atau menulis saja, tetapi juga memahami kembali konsep dasar dari materi atau pembelajaran yang akan disampaikan. Nah, itu adalah konsep literasi. Terus ada juga berbagai macam strategi. Nah, strategi yang dilakukan ini bisa berbagai bentuk ya. Bisa misalkan bisa dari sebuah cerita gitu ya. Kayak kemarin alhamdulillah di Budi Luhur sudah ada program ya, sudah diwadahi oleh sekolah supaya anak bisa memahami literasi di hari Rabu. Tapi bukan hanya hari Rabu aja yang menjadi poin literasi. Kita juga bisa menanamkan literasi saat pembelajaran ya. Nah itu. Literasi juga bisa kita tanamkan konsepnya, misalkan dari si anak mulai bangun tidur sampai pulang sekolah itu bagaimana tahapan-tahapannya. Nah kan di situ pasti anak akan bercerita ya. Nah itu merupakan pemahaman konsep literasi juga. Nah, terus ada juga kiat atau suksesnya di AKM. Nah, suksesnya di AKM ini terbagi menjadi beberapa poin. Poin itu adalah PMN terkait soal AKM. Nah, di sini juga penguasaan contoh instrumen soal asesmen literasi juga harus siswa pahami ya. Nah, terus si siswa juga diupayakan saat pembelajaran mulai dikenalkan dengan beberapa proyek-proyek penguatan profil pelajar Pancasila atau budaya sekolah ya. Nah itu ada beberapa ya konsep-konsepnya itu. Nah untuk penguatan profil pelajar Pancasila berbasis literasi. Nah literasi ini dimaknai sebagai informasi yang diimplementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Jadi nggak cuma berbentuk materi atau soal cerita. Jadi literasi ini kita bisa implementasikan dalam kehidupan sehari-hari. Misalkan guru juga bisa memberikan literasi, coba anak bisa nggak tolong berikan apa misalkan ya, caranya bagaimana. Nah itu apakah si anak sesuai dengan langkah-langkah yang diminta guru atau bagaimana. Nah itu juga merupakan pemahaman konsep literasi. Nah adapun dimensi literasi dasar, nah itu terbagi menjadi 6 bagian. Nah, literasi membaca dan menulis kan itu sudah ya kita ajarkan pada anak-anak dari usia dini gitu ya, membaca dan menulis. Terus
literasi numerasi. Nah, literasi numerasi ini juga kita bisa tanamkan konsep games gitu ya di sini. Jadi supaya si anak nggak merasa kalau numerasi itu kan identik matematika ya, tidak merasa terbebani gitu ya dengan konsep numerasi. Terus literasi juga ada literasi science gitu ya. Nah, konsep science itu seperti apa? Misalkan literasi pemahaman, contohnya misalkan ya di kelas 5 sistem pencernaan, sistem saluran pencernaan itu seperti apa? Nah, itu apakah si anak memahami ya literasinya? Nah, itu kayak gitu. Terus literasi juga ada literasi digital gitu ya. Apakah kan apalagi sekarang ya anak zaman sekarang sudah difasilitasi gadget gitu ya, handphone. Nah, itu kita bisa jadikan wadah gitu ya untuk nah itu. Terus ada juga yang forum infosu dan juga literasi budaya dan kewarganegaraan. Nah, terus ada juga yaitu memahami konsep bacaan atau tulisan. Jadi si anak bisa gitu paham tentang bacaan atau tulisan yang sedang dibaca atau dipelajari. Nah, terus kemampuan membaca siswa juga sebaiknya harus kita lebih tingkatkan lagi gitu ya, kemampuan membaca siswa. Terus ada juga kemampuan menganalisis bacaan. Kadang juga siswa bisa membaca tapi tidak bisa paham atau menganalisis apa yang dimaksud dari bacaan. Nah, itu kita harus lebih fokus lagi gitu pada anak-anak yang seperti itu. Nah, terus prinsip pembelajaran literasi itu ada beberapa ya, yaitu sesuai dengan pembelajaran literasi. Ada juga learning to read atau reading to learning. Ada juga diajarkan secara berjenjang dengan menggunakan ragam model. Berjenjang dengan menggunakan ragam model ini kan gak mungkin ya misalkan dari kelas 1 tiba-tiba langsung muncul ke kelas 4. Nah, itu kan bukan sesuai jenjangnya ya. Yang sesuai jenjangnya itu misalkan dari kelas 1 ke kelas 2 baru ke kelas 3, 4 dan seterusnya. Nah, itu yang dimaksud dengan diajarkan secara berjenjang. Nah, terus ada juga yang teach at the right level. Nah, ini pembelajaran secara level masing-masing siswa. Nah, kan siswa itu kan beda ya. Ada yang lebih paham numerasinya, ada yang lebih paham literasinya gitu ya. Atau enggak siswa akan lebih paham dengan model pembelajaran video, audio visual misalkan. Nah, itu kita harus bisa menganalisis siswanya juga. Nah, terus menggunakan bahasa tulisan dan lisan gitu ya. Jadi selain tulisan juga secara lisan kita juga harus bisa menguasai dalam penyampaian materi kepada siswa. Terus terintegrasi dengan pembelajaran literasi makro. Nah, di sini sudah paham ya pada dasarnya ibu-ibu di sini, bapak juga sudah paham terintegrasi dalam pembelajaran literasi makro. Jadi bagaimana caranya kita menyambungkan dari pembelajaran A ke pembelajaran B. Nah, itu ya cara menyambungkannya supaya si anak tidak kaget gitu ya. Pas tadinya belajar IPA terus tiba-tiba ke PPKN, tiba-tiba kan suka kaget ya. Nah, itu cara kita menyampaikan secara terintegrasinya itu bagaimana. Nah, itu mungkin kita harus lebih ditingkatkan lagi ya. Berfokus pada penggunaan ragam teks kontekstual. Nah, di sini sebetulnya anak-anak usia dasar itu pengennya pembelajaran itu secara kontekstual ya, secara nyata. Nah, benar apa kata Bu Goma bilang tadi, agar kita sebagai guru harus punya inovasi. Kita bawa alat peraga misalkan ya, atau enggak kita bisa menggunakan media pembelajaran berupa video misalkan. Nah, itu si anak pasti akan lebih tertarik daripada hanya mendengarkan ceramah kita. Nah, itu jadi ada anak yang ingat pas oh iya waktu itu si ibu misalkan ibu guru kita pernah menjelaskan materi ini dengan video ini. Nah, itu yang
itu kita bisa menerapkan di dalam proses pembelajaran. Terus karakter pembelajaran literasi itu adalah kemampuan reseptif. Nah, ini itu yaitu menyimak dan memirsa ya. Jadi kemampuan menyimak anak bagaimana gitu ya. Terus kemampuan produktif. Nah, kemampuan produktif anak itu seperti apa? Misalkan contohnya dalam berbicara atau mempresentasikan hasil tulisannya atau hasil karyanya. Nah, itu juga masuk dalam karakter pembelajaran literasi. Terus menggunakan pendekatan atau model ya, yang tadi seperti saya bicarakannya tadi, menggunakan model. Nah, terus ada juga strategi penguatan literasi. Nah, strategi penguatan literasi ini kita bisa menggunakan pengembangan lingkungan karya teks di sekolah. Misalkan si anak boleh dibebaskan untuk membuat puisi, misalkan ya, atau membuat dongeng sesuai atau kisah apa gitu. Yang penting si anak punya teks untuk menulis dan dijadikan sebuah karya. Terus ada juga pengembangan lingkungan sosial ekonomi. Nah, itu juga bisa yang menjadi strategi penguatan literasi. Misalkan di sekolah dibuatkan program misalkan jualan gitu ya, atau kewirausahaan. Nah, itu bisa juga ya. Terus pengembangan lingkungan market day ya bisa. Terus pengembangan lingkungan karya akademik. Nah, misalkan si anak punya nih berprestasi di olimpiade apa, nah itu bisa dijadikan strategi penguatan literasi. Jadi si anaknya menceritakan dalam proses literasi, supaya saya bisa menang di olimpiade ini, misalkan saya melakukan apa gitu ya, belajar materi apa, yang disukainya apa, nah itu bisa. Nah, terus komponen modul rencana proyek berbasis literasi itu ada beberapa komponennya. Nanti jika tidak ada kendala, insya Allah akan saya tampilkan di grup aja, atau enggak di grup, dibuat ya. Materinya langsung di PDF-kan. Iya. Nah, sampai di situ yang soal literasi, apakah ada yang mau ditanyakan? Cukup jelas. Cukup jelas ya. Nah, tadi kan kita sudah tentang literasi ya. Nah, sekarang saya akan menyampaikan juga mengenai numerasi. Nah, numerasi di sini gak banyak catatan, cuman mungkin lebih ke banyak praktek untuk kitanya. Nah, di sini kemarin saat workshop pembelajaran, bapaknya juga nggak banyak cerita tentang teori-teori, tidak, tapi lebih ke praktek. Nah, numerasi ini kan identik matematika ya, Ibu. Nah, banyak siswa-siswa kita yang masih aku nggak suka matematika, jadi baru mendengar matematika nya aja juga udah pusing, belum dilakukannya aja udah bete atau udah nggak menarik gitu. Nah, itu apa yang salah di dalam situ? Apakah materinya, atau konsepnya, ataukah siswanya yang emang tidak, ataukah kita sebagai guru misalkan ya? Nah, kan itu banyak faktor-faktor yang mempengaruhi anak tidak menyukai matematika. Nah, pada dasarnya itu kan emang matematika itu apa sih? Lebih ke real gitu ya. Jadi misalkan 1 ditambah 1 sama dengan 2 gitu ya, udah pasti jawabannya. Nah, kita bisa gunakan teknik-teknik yang menarik yang supaya anak itu lebih nyaman, dan tanpa dia sadari itu dia udah belajar matematika bersama kita gitu. Nah, itu bisa kita gunakan games, misalkan dengan pakai alat peraga atau games nyanyian atau seperti itu ya. Nah, mungkin biar semangat kita berdiri dulu yuk ibu-ibu. Iya. Oke ya. Sebelumnya ada yang pernah dengar lagu Pada Hari Minggu? Nah, supaya nggak ngantuk ya, maaf ibu-ibu, di sini kita akan menari dan bernyanyi bersama. Iya.
gerakannya itu seperti ini. Begini, 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 begini. Begini. Oke? Begini. Iya. Ya. Begini. Nah, terus kita akan bernyanyi. Ada tangannya nggak? Nggak usah, begini aja. Sok mulai. Ya, Ya. bareng-bareng ya. Ya. Oke. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa ku duduk di muka, ku duduk samping Pak Kusir yang sedang bekerja, mengendarai kuda supaya baik jalannya. Hei, tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak tik tuk tik tak, suara suatu kuda. Udah. Nah, udah ya. Sebelumnya, karena kita sudah menari dan bernyanyi bersama-sama, coba ya. Konsentrasi. Konsentrasi dimulai. Siap. Ya. Coba, ada berapa orang yang naik delman? Oh. Jangan kasih tahu. Ayo, ada yang tahu enggak? Coba Ibu Sri. 5. 5. Siapa aja? Pak Kusir. Pak Kusir. Terus saya dan anak-anak 3. Dan anak-anak 3. Ye, apakah benar? Benar. Benar. Benar dong. Benar. Benar. Kalau tidak benar pasti salah. Coba kita nyanyi lagi ya. Ya. 1, 2, 3. Pada hari Minggu ku turut ayah ke kota, naik delman istimewa. 3. 3. Jadi ada 5 atau 3? 3. Pak Kusir, saya dan ayah. Ore, tepuk tangan buat Sri. Iya, coba tebak lagi ya. Ada berapa kaki pada lagu tersebut? Kakinya ada 4. Delapan. Sudah 4, ayah 2, anak 2, jadi 8. Yeay, tepuk tangan. Aku menang, aku menang. Saya Itu tukang pusing nggak dihitung punya kakak? Betul. Oh iya, tukang pusing. Lupa tukang pusingnya nyumput. Iya, anak-anak lupa ya. Iya. Ya. Oke, tepuk tangan buat teman-teman. Jadi, kita bisa menanamkan konsep numerasi dan Seperti itu. seperti itu bisa lewat lagu, lewat tarian. Jadi anak gak monoton gitu ya. Nggak cuma mendengarkan materi saja, kita bisa menggunakan lagu-lagu yang dia pahami, yang dia ingat. Nah, oke, terima kasih. Oke. Iya. Tengah materinya. Nah, di situ sudah kita sedikit contoh tentang numerasi ya. Kita bisa menanamkan dari lagu, terus gerakan, terus si anak konsentrasi nggak dengan lagu tersebut. Nah, bisa ya kita tanamkan seperti itu pada anak-anak didik kita juga. Nah, terus pembelajaran anak juga bisa dilakukan secara games. Nah, terus numerasi juga tentang hasilnya ya. Coba kita kan selama ini mungkin ada beberapa guru yang penting hasilnya sakiu. Sedangkan untuk misalkan nggak ada caranya juga. Nah, sebaiknya jangan itu, kita lihat proses anak. Walaupun misalkan si anak salah mengkalikan gitu ya, misalkan dalam proses literasi, misalkan proses soal matematika yang soal cerita misalkan ya, si anak tahu konsepnya cuman salah saat penjumlahannya atau perkaliannya. Nah, itu kita bisa hargain ya, memberikan nilai. Jadi jangan salah usinya jadi salah gitu. Nah, itu kita boleh menghargai jalannya gitu ya, proses dari cara pembuatan
anak tersebut mencari jawabannya. Nah itu ya. Jadi pada dasarnya materi kita itu tidak menakutkan atau menyeramkan seperti yang anak-anak pikirkan. Jadi bagaimana cara kita menyampaikan numerasi itu kepada anak-anak. Ini cuma sedikit aja ya numerasi. Untuk kesimpulannya itu adalah numerasi berpikir. Terus ada juga menciptakan situasi adidaktis ya. Jadi supaya nggak monoton gitu ya, nggak garing. Kita juga bisa menciptakan situasi menyenangkan saat pembelajaran matematika. Terus kita juga bisa pengalaman anak dalam kehidupan. Nah ini jadi matematika itu jangan dibuat takut atau menyeramkan. Kita buat bagaimana situasi matematika itu bahagia, menyenangkan gitu ya. Bikin nagih ya kata Ibu Gema tadi. Terus ada juga ya mungkin sekian numerasi yang saya sampaikan. Sampai di sini apakah ada yang mau ditanyakan? Tidak ada ya. Ya intinya di sini kita saling mengingatkan bahwasanya literasi itu adalah tanggung jawab kita semua, mulai dari kelas 1 sampai kelas 5 nanti, apalagi semakin tinggi tingkatan kelas anak, maka semakin sulit juga literasi atau numerasi yang akan disampaikannya. Makanya mumpung masih dini, kita bisa memberikan cukup sedini mungkin untuk anak-anak. Oke, terima kasih. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata atau salah-salah perbuatan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi